dosen dosen psikologi Universitas Islam Bandung, Dewi Rosiana, dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifuddin. Bu Hetifah, pagi Bu. Halo, selamat pagi. Pagi Bu Hetifah. Pagi pendengar semuanya. Bu Hetifah, tadi pagi kan kami buka ya soal ini ya ke pendengar kita. Mereka rata-rata memang sangat geram dan mengecam ini, dan sarannya dari mereka adalah kalau bisa ini DO saja, dikeluarkan dari kampus dan juga dilanjutkan ke masalah kriminalnya begitu. Itu bagaimana Bu Hetifah dengan usulan seperti itu? Jadi kasus yang terjadi di Fakultas Hukum UI ini memang ya serius juga sih. Ya. Dan kita juga kaget ya. Nah, jadi sebenarnya ini bukan semata-mata kesalahan individual kalau menurut saya ya, karena di sini memang ada aspek-aspek juga termasuk soal lingkungan ya yang berbasis digital yang membuat mungkin hal-hal yang baru ya, pelecehan melalui dunia online ini jadi lebih marak. Terus kampus juga mungkin di sini harus refleksi gitu, karena berarti kampus ini masih jadi ruang yang permisif ya kepada bentuk-bentuk baik tadi kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik gitu. Nah, jadi memang saya kira dalam menentukan sanksi memang harus tegas. Tapi di sini kan tegas karena untuk keadilan korban ya. Tapi juga harus menjadi pesan kuat gitu bahwa lingkungan akademik itu harus berintegritas. Namun di sisi lain prosesnya kan harus tetap dijaga secara objektif lah, gitu, transparan dan berbasis bukti. Jadi tetap ya secara prinsip itu keadilan ditegakkan, tapi bukan hanya karena tekanan publik. Maaf ya, maksud saya bukan merendahkan nilai dari kegeraman masyarakat ya. Gitu. Tetapi kalau di dalam penanganan kasus gitu juga jangan sampai tadi keputusannya karena tekanan publik begitu. Reaktif kan kampus kalau tekanan publik ada tegas, tapi kalau tidak muncul ke publik lemah. Nah, jadi kan berarti sisi penegakan jadi menurut saya jadi lemah itu gitu secara umum. Nah, terus berarti yang ke depan juga penting ya aspek-aspek. Sebenarnya kan regulasi sudah ada. Permendikbud nomor 55 tahun 2024 dan sudah jelas. Nah, tinggal kita implementasikan. Nah, hanya memang di dalam regulasi ini kesannya mungkin masih belum banyak jadi ke aspek-aspek pencegahan. Jadi kan harusnya edukasi, sistem pelaporan juga aman, perubahan budaya. Tapi saya kira bisa jadi kasus-kasus seperti ini bisa terungkap, bisa jadi juga ya berarti kesuksesan darinya adanya aturan dan kesuksesan adanya sistem pelaporan yang membuat mungkin sesama ataupun korban jadi berani gitu mengadu. Jadi bagi saya soal hukuman pelaku ini penting, tapi ke depan yang lebih penting justru gimana nih pencegahannya begitu ya Bu Hetifah. Gitu kan, gitu, jangan sampai hal-hal yang begini apalagi di fakultas hukum gitu ya, sehingga kampus itu kayaknya kurang bermartabat gitu ya. Dan kita juga masyarakat mungkin perlu juga nanti diedukasi itu menurut saya. Jadi jangan nganggap nih ada orang-orang pintar mahasiswa beranggapan ini kan cuma chat. Padahal regulasi itu sudah mengakui kekerasan seksual non fisik itu pelanggaran serius juga. Gitu. Nah, ini jadi maksud saya aspek-aspek ini nanti menjadi mungkin catatan bagi kami ya, karena kalau saya kan tadi dari perspektif policy learning. Gitu. Jadi kita nggak terjebak ke fokus pada hukuman DO ini aja. Jadi fokus mendiskusikan DO gitu. Ini kan kampus jadi reaktif gitu, bukan preventif. Kenapa ada 16 orang bisa terlibat dalam ekosistem yang sama? Berarti ini indikasi masalah budaya pergaulan di kampus, bukan soal individu A, B, C kan, kok bisa gitu. Nah, Bu Hetifah, ini tadi saya juga sudah menerima keterangan tertulis dari pihak juru bicara UI ya Bu ya, karena kita juga ingin konfirmasi ke mereka, tapi mereka tidak bisa bersama kita. Nah, salah satu kata-kata yang ditulis adalah menangani kasus tersebut, pihak UI mengaktifkan kembali Satgas PPKS. Ini memang satu PPKS di kampus itu diaktifkan kalau ada kasus tuh bagaimana sih sebenarnya sih Bu Hetifah? Nah, justru itu kan itu seharusnya selalu ada, bukan diaktifkan kembali. Cuma mungkin kan
kejadian kekerasan itu tidak terjadi setiap hari. Nah, mungkin ketika tidak ada yang mengadu, satgasnya seperti tadi ya, jadi angin-anginan kan, gitu. Padahal harusnya justru dia bekerja terus begitu ya, Bu ya. Gitu, seperti tadi ya, membangun early warning system, bukan hanya mekanisme sanksi ya, tapi tadi kemudian pendidikan etika digital, pendidikan soal relasi gender yang sehat, harusnya ada di bagian hidden curriculum yang disisipkan, dan ini dipersiapkannya oleh Satgas, bukan sekedar sosialisasi formal, tapi ada semacam pendidikan. Ini kan kita heran, masa kampus kok jadi tempat di mana kekerasan ini masih marak. Sampai-sampai ini kami di Undang-Undang Sisdiknas ini, yang tadinya tidak ada, kan kita sedang merevisi. Kita akan buat bab khusus soal pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Karena kalau misalnya kejadiannya seperti ini, berarti kita memang masih bermasalah gitu soal hal-hal terkait tadi misalnya empati kepada perempuan. Padahal kita ini lagi mau Hari Kartini ya, saya bingung sekali nih. Kita dipermalukan dengan isu keamanan perempuan dan kegagalan sistem melindungi mereka di kampus. Gitu. Tapi paling tidak hal ini akan menjadi perhatian serius juga kah dari DPR untuk kampus-kampus akan dilihat lagi lah bagaimana mereka harusnya memang bisa mengantisipasi langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi seperti ini lagi, Bu Hetifah. Iya jelas, karena sudah ada permennya, kita mau naikin bahkan ke undang-undang. Jadi akan ada bab di undang-undang, sehingga tidak boleh lagi ya kejadian-kejadian pelanggaran etika mahasiswa yang serius yang terkait dengan, kan ini kan ruang itu bukan hanya ruang fisik ya, tapi ruang digital itu kan harus aman bagi semua, termasuk untuk kaum perempuan juga. Jadi ruang yang bermartabat dan setara dari kasus di Fakultas Hukum UI ini belum selesai ini. Itu gimana ruang digital itu menunjukkan relasi kuasa yang sangat timpang gitu ya, kan budaya kita tuh jadinya masih mentolerir pelecehan-pelecehan ya, seperti itu, gimana kita nggak geram. Jadi keberanian melapor juga mungkin selama ini tidak mudah. Jadi kami mengapresiasi ya bahwa ini kasus ini bisa mencuat, ya berarti masih bagus lah gitu, dalam arti oke, gitu, ini pelajaran untuk kita. Nah, mudah-mudahan kampus UI tidak ragu bertindak tegas supaya memberikan efek jerak, bukan sekedar menghukum karena tekanan publik begitu ya. Tapi memutus, memang niatnya mau memutus mata rantai budaya yang salah. Jadi memang kalau kita menghukum tegas, kita ingin budaya ini tidak terulang lagi kan, supaya ada efek jerak. Bu Hetifah, terima kasih banyak sudah bersama kami. Mohon maaf, ingin rapat diganggu waktunya, Bu Hetifah. Enggak apa-apa, pas banget jam 9 kok. Baik Ibu, terima kasih banyak, selamat pagi Bu Hetifah. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian.